Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Tarimana dengan NIM E1E1 21050. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman, yaitu materi yang pertama yaitu if else, materi yang kedua yaitu switch case, yang ketiga yaitu looping, dan yang keempat yaitu nested if. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama dan materi yang kedua, di mana yaitu if else dan switch case atau pemilihan pencabangan. Pengertian materi. Pencabangan atau pemilihan program tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan. Program dapat melompat ke baris tertentu. Pada struktur pemilihan dan pencabangan, program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan dipenuhi. Adapun penulisan pemilihan pencabangan yaitu model if. Yang pertama, tuliskan if, kemudian masukkan kondisi 1, lalu masukkan aksi yang akan dilakukan. Jika kondisi 1 bernilai true, maka akan masuk ke kondisi yang kedua dengan penulisan else if dalam kurung kondisi 2. Jika kondisi 2 true, maka akan dilanjutkan ke kondisi yang ketiga hingga kondisinya bernilai salah, maka akan terhenti. Adapun untuk else, yaitu aksi-aksi yang dilakukan jika semua kondisinya salah. Kemudian penulisan pemilihan pencabangan model switch case, yaitu menuliskan switch, kemudian masukkan nama variabel. Case yaitu nilai yang pertama, masukkan program yang dijalankan. Jika nama variabel sama dengan nilai 1, maka break. Lalu kemudian case nilai yang kedua. Jika kode program yang dijalankan nama variabelnya sama dengan nilai 2, kemudian break hingga default, di mana kode program yang dijalankan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Buatlah algoritma, flowchart, dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap dengan menggunakan variabel n sisa sama dengan integer. Adapun flowchart penyelesaiannya, yang pertama, mulai, kemudian masukkan nilai, lalu kemudian diproses. Jika sisa sama dengan nilai modulus 2, jika sisanya sama dengan 1, jika true maka akan menampilkan bilangan ganjil, namun jika false maka akan menampilkan bilangan genap. Kemudian selesai. Adapun contoh programnya, langsung saja kita masuk ke aplikasi C++. Jadi saya akan mendeklarasikan variabel yang akan saya gunakan, yaitu integer nilai, kemudian sisa, kemudian kita akan menginputkan nilai, yaitu cout dengan masukkan nilai, misalkan masukkan nilai in nilai. Kemudian berikutnya di sini kita akan masukkan sisa sama dengan nilai modulus 2, yaitu menggunakan angka persen. Dan kita akan mendapatkan nilai dari variabel. Kemudian kita cek dengan menggunakan if. Jika sisa sama dengan 1, maka di sini akan tampilan yaitu cout nilai, maka di sini sama dengan ganjil. Namun jika false, maka di sini akan menampilkan coutnya itu sama dengan genap. Langsung saja kita coba untuk jalankan.
kemudian masukkan nilai. Di sini saya akan menampilkan nilai 2, maka 2 sama dengan genap. Kemudian kita akan coba lagi dengan tes bilangan ganjil, misalnya 7, maka nilai yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Ini adalah contoh untuk mencari bilangan genap atau bilangan ganjil. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu buatlah algoritma flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan dengan menggunakan variabel A, B, C adalah integer. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya, yaitu di sini kita mulai, kemudian masukkan nilai A, masukkan variabel A, B, dan C. Kemudian di sini akan lakukan cek kondisi. Jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, jika kondisinya benar, maka nilai terbesarnya adalah A. Namun jika false, akan lakukan cek kondisi berikutnya. Jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, jika true, maka akan menampilkan nilai terbesarnya adalah B. Namun jika false dari kedua kondisi tersebut, maka akan tampil nilai terbesarnya adalah C. Dan kemudian selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya langsung saja masukkan variabelnya, itu kita akan menggunakan variabel A, B, C. Kemudian kita akan memasukkan nilai cout nilai A sama dengan sin sama dengan A. Kemudian sini kan masukkan nilai B dan nilai C. Nah, setelah kita memasukkan 3 nilai ini, maka di sini kita akan membandingkan dengan menggunakan if. Misalnya if A lebih besar daripada B dan A lebih besar dari C. Nah, jika kondisinya ini bernilai benar, maka akan ditampilkan cout nilai terbesar sama dengan A. Nah, di sini, namun jika kondisinya ini bernilai salah, maka akan cek kondisi berikutnya, yaitu jika B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C, jika benar, maka akan menampilkan sini akan tampilkan nilai terbesar sama dengan B. Namun jika kedua kondisi tersebut salah, maka di sini langsung kita akan tampilkan, yaitu cout nilai terbesar sama dengan C. Kemudian di sini saya akan coba untuk jalankan programnya. Di sini ada kesalahan. Else if. Nah, di sini saya akan coba masukkan nilai A yaitu 2, terus nilai B nya adalah 5 dan nilai C nya adalah 3. Di sini ada kesalahan.
Ini kita coba cek kondisinya lagi. Nilai A adalah 2, 6, dan nilai C adalah 4. Maka nilai terbesarnya adalah 6 atau B. Ini adalah program untuk mencari nilai terbesar dari 3 buah nilai. Kemudian kita lanjut ke contoh program selanjutnya, yaitu buatlah algoritma flowchart dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Misalnya, nilai akhirnya sama dengan 20% tugas plus 30% UTS dan 50% UAS. A jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 81 dan nilai akhirnya lebih kecil atau sama dengan 100, maka akan ditampilkan B jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 66 dan nilai akhirnya lebih kecil dari 81. Akan ditampilkan C jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 56 dan nilai akhirnya lebih kecil dari 66. Kemudian akan ditampilkan D jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 40 dan nilai akhirnya lebih kecil dari 56. Kemudian akan ditampilkan E jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai akhirnya lebih kecil dari 0. Lalu kemudian kita masuk ke variabel yang digunakan, yaitu A, B, C, dan integer. Kemudian kita masuk ke flowchartnya, yaitu mulai, kemudian masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Kemudian nilai akhir akan dicek. Jika maka nilai akhir sama dengan 0,2 atau 20% nilai tugas, kemudian ditambah 30% nilai UTS, kemudian 50% nilai UAS. Kemudian masuk ke pengecekan kondisi. Jika nilai akhir, jika NA lebih besar atau sama dengan 81 dan NA lebih kecil atau sama dengan 100, jika true, maka nilai hasilnya adalah akan tampilkan nilai hasil adalah A. Namun jika false, akan dilakukan cek kondisi yang kedua. Jika NA lebih besar sama dengan 66 dan NA nilai akhirnya lebih kecil dari 81, maka jika true, maka akan ditampilkan NH sama dengan B atau nilai hasil sama dengan B. Namun jika false, maka akan dilakukan cek kondisi yang ketiga. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 55 dan nilai akhir lebih kecil dari 66, jika true maka nilai hasilnya akan menampilkan C. Namun jika false, akan melakukan cek kondisi yang keempat. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 40 dan nilai akhir lebih kecil dari 55, jika true maka nilai hasil akan tampil D. Namun jika false, akan menampilkan nilai hasilnya adalah E, dimana jika 4 kondisi tidak terpenuhi. Kemudian akan ditampilkan nilai akhir dan nilai hasilnya. Lalu kemudian selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya. Langsung saja sini kita akan mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu in tugas UAS, TS, dan UAS. Ini di sini float nilai akhir dan char nilai hasil. Kemudian di sini kita akan menampilkan yaitu cout, yaitu nilai tugas sama dengan mesinnya, yaitu tugas, tampilkan tugas. Kemudian ini nilai tugas, kemudian nilai UTS dan nilai UAS.
Kemudian ketika kita sudah memasukkan nilai tugas, UTS dan AS, maka kita akan menghitung nilai akhirnya, dimana kita akan menggunakan rumus yaitu 0,2 tugas tambah 0,3 nilai UTS tambah 0,5 nilai UAS. Nah, kemudian jika kita sudah melakukan nilai NA, kemudian kita akan mengecek. Misalnya di sini if nilai akhirnya sama dengan 81 dan NA lebih kecil dari atau sama dengan 100, maka di sini akan tampil N, nilai hasilnya itu sama dengan A. Namun jika salah, maka kamu akan cek kondisi yang kedua, maka nilai akhirnya adalah A. Kemudian jika kondisinya salah, maka akan mengecek kondisi yang kedua. Jika NA dengan atau lebih besar dari 66 dan NA lebih kecil dari 81, jika true maka akan tampil NH sama dengan B. Namun jika salah maka akan mengecek kondisi yang ketiga, yaitu jika NA lebih besar atau sama dengan 56 dan NA lebih kecil dari 66, jika true maka akan tampil NH sama dengan C. Kemudian jika salah maka akan mengecek kondisi yang keempat, yaitu jika NA lebih besar atau sama dengan 40, bisa sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 56. Jika true maka nilai akhirnya akan tampil yaitu sama dengan D. Namun jika keempat kondisinya salah, maka di sini akan tampil yaitu NH sama dengan E. Kemudian di sini kita akan menampilkan yaitu nilai angka dan nilai hasil atau nilai huruf, yaitu Cout nilai angka atau nilai akhir itu sama dengan NA namun kemudian kita akan juga menampilkan nilai hasil atau nilai huruf. NH
Kemudian di sini kita akan coba untuk menjalankan. Di sini harus ada tanda petik titik koma. Coba dijalankan. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai tugas. Misalnya nilai tugasnya itu adalah 70, kemudian nilai tesnya itu adalah 80 dan nilai tugasnya adalah 78. Maka di sini akan ditampilkan nilai angkanya 77. Maka dia itu masuk di yang ini kondisi yang kedua, yaitu maka akan tampilkan nilai hasilnya atau nilai hurufnya itu adalah B. Ini kita cek lagi. Misalnya di sini kita 90, 89, 90. Maka akan menampilkan nilai angkanya 87,7 dan nilai hurufnya adalah A. Inilah contoh program untuk menentukan nilai angka dan nilai huruf dari sebuah nilai tugas UTS dan UAS. Kemudian kita masuk ke contoh A. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu looping atau perulangan, di mana looping digunakan untuk instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilakukan secara berulang. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok looping. Adapun struktur pengulangan atau looping, ada yang namanya struktur while, yaitu dengan penulisan yaitu inisialisasi, kemudian while masukkan kondisi, lalu kemudian masukkan baris program yang terus diulang selama kondisinya bernilai true. Kemudian langkah akan terhenti jika kondisinya bernilai false. Kemudian ada yang namanya struktur for. Struktur for yaitu kita akan menuliskan for, kemudian masukkan inisialisasi, kondisi, dan langkahnya. Kemudian masukkan baris program yang terus diulang selama kondisinya true. Kemudian ada yang namanya struktur do while, yaitu di sini kita akan memproses loop body, kemudian dia akan melakukan cek kondisi. Jika kondisinya bernilai true, maka akan melakukan perulangan loop body. Namun jika kondisinya bernilai false, maka akan selesai. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Pada looping, yaitu buatlah algoritma flowchart dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Adapun penyelesaian yaitu judul algoritma untuk menampilkan teknik informatika sejumlah n. Variabel yang akan kita gunakan yaitu i, n, integer sama dengan bilangan bulat. Adapun flowchart penyelesaiannya yaitu mulai, kemudian masukkan nilai n, kemudian i sama dengan 1. Jika i lebih besar atau sama dengan n, jika true maka akan tampilkan teknik informatika. Lalu kemudian masuk ke langkahnya, yaitu i akan bertambah 1 selama kondisinya bernilai true. Namun jika dicek kondisi bernilai false, maka akan selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya. Ini kita akan masukkan inisialisasi kita akan masukkan variabel in, i, dan n. Kemudian kita akan melakukan inisialisasi, yaitu misalnya i sama dengan 1, dan di sini kita akan inputkan cout, masukkan nilai n sama dengan, kemudian sin n. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan while. Misalnya i lebih kecil atau sama dengan n.
Kalau misalnya ini bernilai true, maka di sini akan ditampilkan teknik informatika. Kemudian di sini kita akan memasukkan angka i sama dengan i tambah 1. Jadi ini adalah program untuk melakukan pengulangan untuk menuliskan tulisan teknik informatika. Di sini kita akan coba untuk menjalankannya. Kita tambahkan titik koma dan kita coba lagi jalankan. Nah, jadi sini kita akan coba memasukkan nilai n. Misalnya di sini saya memasukkan 2, maka di sini akan tampil 2 kali tulisan teknik informatika. Kemudian saya akan coba lagi, terus saya akan menampilkan 10 nilai tulisan teknik informatika, maka saya akan masukkan nilai 10, maka akan tampil 10 tulisan teknik informatika. Nah, jadi inilah salah satu contoh dengan menggunakan while. Kemudian di sini saya akan coba untuk loopingnya menggunakan saya akan menggunakan for. Di sini saya menggunakan for, kemudian kita masukkan inisialisasinya, yaitu i sama dengan 1, kemudian kondisinya i lebih kecil atau sama dengan n, kemudian angkanya yaitu i sama dengan i tambah 1. Dan di sini kita akan menampilkan cout-nya, yaitu teknik informatika sini saya akan coba jalankan. Kemudian di sini jangan lupa kita tampilkan cout, yaitu jangan lupa kita masukkan, tampilkan yaitu cout, masukkan nilai n, kemudian n. Ini kita coba jalankan. Coba jalankan, masukkan nilai n misalnya 10, maka akan tampil 10 tulisan teknik informatika. Ini adalah cara menggunakan for. Lalu kemudian kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang kedua. Buatlah algoritma flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 di mana n diinputkan dengan menggunakan variabel n dan i adalah integer. Langsung saja ke flowchartnya, yaitu mulai, kemudian masukkan nilai n, kemudian sini akan masukkan inisialisasi sama dengan n, lalu akan lakukan cek kondisi. Jika i lebih kecil atau sama dengan 100, jika true maka akan tampilkan i, lalu kemudian langkahnya i akan bertambah sesuai dengan i akan bertambah n, maka ini akan terus berulang sampai kondisinya bernilai false dan selesai. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Ya, saya akan masukkan variabelnya itu in i dan n, kemudian kita langsung tampilkan cout, yaitu masukkan
bilangan kelipatan n sama dengan n. Lalu kemudian di sini misalnya di sini saya akan buat menggunakan while. Jadi di sini kita akan masukkan inisialisasinya, yaitu i sama dengan n, dimana i sama dengan n, kemudian while i lebih kecil sama dengan 100, kemudian cout i, maka di sini setiap langkahnya itu adalah i sama dengan i tambah n. Nah, di sini saya akan coba jalankan. Di sini saya akan masukkan bilangan kelipatan n. Di sini saya akan mencari bilangan. Misalnya saya tuliskan bilangan 8, maka akan ditampilkan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan 96. Jadi ini akan tampilkan dari 0 sampai 100. Nah, ini adalah contohnya menggunakan while. Kemudian saya akan coba untuk menggunakan for. Di sini saya hapus saja for i sama dengan, di sini i sama dengan n, kemudian i lebih kecil sama dengan 100, kemudian ini kita pindahkan ke sini, lalu kemudian hapus, kemudian kita coba jalankan. Misalnya sini saya akan tampilkan kelipatan 5 dari 1 sampai 100, maka akan ditampilkan kelipatan 5 dari 5 sampai 100. Inilah contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu buatlah algoritma flowchart dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang digunakan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Itu algoritma untuk memasukkan nilai sampai yang dimasukkan 0 dan akan dihitung jumlahnya. Variabel yang digunakan yaitu adalah n dan jumlah adalah integer. Nah, adapun flowchartnya yaitu mulai, kemudian di sini kita akan masukkan jumlah sama dengan 0, kemudian masukkan nilai n, kemudian akan diproses jumlah. Jika jumlah sama dengan jumlah tambah n, kemudian akan dilakukan cek kondisi. Jika n sama dengan 0, jika true maka akan masukkan lagi n dan akan berulang jika kondisinya true, namun jika false maka akan ditampilkan jumlahnya dan selesai. Jadi sini innya yaitu n dan jumlah, kemudian jumlahnya itu sama dengan 0. Dan di sini kita akan menggunakan do while. Nah, sini do. Nah, ini adalah struktur dari while. Kemudian di sini kita akan tampilkan cout, masukkan nilai, adalah n. Yang di sini itu, lalu kemudian di sini kita akan cek jumlah, yaitu sama dengan
jumlah tambah n. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan kondisi. Saya n itu sama dengan 0. Kemudian setelah keluar dari blok while, maka di sini kita akan tampilkan cout jumlah sama dengan jumlah. Sini saya akan coba jalankan. Ternyata masih ada salahnya di sini 2. Coba jalankan. Maka di sini saya akan coba masukkan nilai misalnya 4. Kemudian karena kondisinya ini masih true, maka di sini akan diminta kembali untuk memasukkan nilai, misalnya 2. Di sini akan dicek kondisinya masih true, maka akan dimasukkan lagi nilai. Misalnya saya masukkan 0. Pada saat dimasukkannya 0, di sini akan dicek kondisinya. Jika n sama dengan 0 false, maka akan tampilkan jumlah, yaitu sama dengan 6. Inilah program untuk cara mencari nilai yang dimasukkan dan akan dihitung jumlahnya. Kemudian di sini kita akan masuk ke materi berikutnya. Yaitu materi keempat adalah nested if, di mana percabangan if sendiri merupakan sebuah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tidak hanya satu, tapi bisa lebih, di mana if bersarang merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tabel harga tiket per orang. Misalnya di sini tujuannya Jakarta dan Bali, terus ada ekonomi dan VIP. Ekonomi itu harganya 1 juta untuk Jakarta, dan VIP 1.500.000 untuk Bali, yaitu 2 juta dan 2.500.000. Kemudian di sini jika kita memasukkan kode tujuan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Namun jika kita memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Kemudian jika kita memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya ekonomi, kalau V berarti kelasnya VIP. Kemudian inputkan jumlah tiket yang dibeli, adapun outputnya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Di sini kita akan menggunakan variabel n, jumlah adalah integer. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Kemudian kita masukkan tujuan, kelas, dan jumlah. Kemudian tujuan, kita akan melakukan cek kondisi. Jika tujuannya adalah 1, maka true. Kemudian cek kondisi lagi. Jika kelas yang dipilih adalah E atau ekonomi, jika true maka harganya 1 juta, namun jika false harganya 1.500.000. Lalu kemudian tentukan total, yaitu harga dikali jumlah, dan akan ditampilkan totalnya. Namun jika false, di sini dia akan menampilkan kelas E. Namun di sini akan dicari lagi. Kalau misalnya true, berarti dia akan menampilkan harga 2 juta, yaitu VIP. Namun jika false, kenapa sih? Kemudian namun jika tujuan 1 sama dengan false, maka akan ditampilkan kelas. Maka akan lakukan cek kondisi berikutnya, yaitu jika kelas sama dengan E, jika true maka akan ditampilkan harga 2 juta. Namun jika false akan ditampilkan harga 2.500.000 atau VIP. Lalu kemudian akan ditotal, yaitu dengan harga ditambah jumlahnya, kemudian dikali jumlah, kemudian akan ditampilkan totalnya, dan selesai. Kemudian kita masuk ke contoh programnya. Langsung saja kita masukkan variabelnya, yaitu int
jumlah, kemudian ada harga dan total. Kemudian untuk kode tujuan di sini, kode kelas saya akan menggunakan char, yaitu tujuan kelas. Kemudian langkah berikutnya sini saya akan menginputkan cout, misalnya di sini tujuan kemudian tujuan 1, misalnya sini Jakarta. Tujuan keduanya adalah Bali. Kemudian di sini saya akan inputkan lagi pilih tujuan sama dengan 1, 2, CN tujuan. Di sini saya coba tampilkan maka akan tampil tujuan Jakarta, Bali, dan akan memilih tujuan. Dan kita akan lakukan hal yang sama untuk menampilkan kelasnya. Misalnya di sini kelas yang pertama itu ekonomi, kemudian VIP, dan pilih kelas. Sini tadi ekonomi itu P atau di sini CN-nya adalah kelas. Kemudian di sini kita akan inputkan lagi yaitu jumlah tiket sama dengan jumlah tiket sama dengan dan CN jumlah. Nah, dari sini kita sudah tampilkan tujuan, kelas, dan jumlah tiket. Nah, di sini kita akan mengecek kondisi, misalnya jika tujuannya sama dengan 1, jika benar maka di sini kita akan mengecek kembali apakah kelasnya itu sama dengan maka di sini akan tampilkan harga dengan 1 juta. Kemudian kalau salah maka di sini harganya sama dengan 1.500.000. Nah, kemudian jika tujuan yang pertama salah maka di sini kita akan melakukan pengecekan kondisi. Kemudian if kelas sama dengan
E di sini harga, jika true maka harganya sama dengan 2 juta. Namun jika salah pokoknya harga sama dengan 2.500.000. Kemudian di sini kita akan total harga yaitu total sama dengan harga dikalikan jumlah, kemudian tampilannya itu cout total harga yang harus dibayar adalah total. Jadi ini program sudah jadi. Di sini saya coba untuk jalankan. Sini seharusnya saya coba jalankan. Misalnya saya pilih tujuan Jakarta, terus di sini saya pilih ekonomi, saya coba tiketnya 1, maka total yang harus dibayar yaitu adalah 1.500.000. Terus saya coba lagi. Di sini saya akan coba memilih yang kedua, kemudian pilih kelas B, kemudian yang tiketnya adalah 2, maka total yang harga dibayar adalah 3 juta. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu buatlah algoritma flowchart dan program untuk pengkategorian penduduk miskin atau tidak. Variabel yang digunakan yaitu umur, tanggungan, pendapatan, biaya hidup adalah integer, dan sekolah dan kerja adalah char. Adapun flowchart penyelesaiannya yaitu yang pertama mulai, kemudian masukkan umur. Susahnya apa? Masukkan, kemudian di sini kita masukkan umur, lalu akan pengecekan kondisi. Jika umurnya lebih besar dari 18, kalau true maka akan masukkan status bekerja. Kemudian akan dilakukan cek kondisi lagi. Jika dia sudah bekerja, jika true maka akan masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Lalu kemudian masuk ke biaya hidup. Biaya hidupnya itu pendapatan per bulan plus jumlah tanggungan. Jika true maka akan lakukan cek kondisi lagi. Jika biaya hidup lebih kecil dari 300.000, maka jika true maka dia akan tampilkan sebagai penduduk miskin, lalu selesai. Namun jika false berarti dia bukan penduduk miskin dan selesai. Nah, kita kembali lagi ke pengecekan umur. Jika umurnya lebih besar dari 18, jika false maka dia akan masuk ke status sekolah. Di sini akan dilakukan cek kondisi lagi, apakah dia masih sekolah. Kalau true berarti dia bukan penduduk miskin, namun jika false berarti dia penduduk miskin. Kemudian dicek di sini lagi yang sudah bekerja. Kalau dia sudah bekerja, kalau false maka dia akan masuk ke penduduk miskin dan selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya.
langsung saja, yaitu kita masukkan variabelnya integer umur kerja tanggungan pendapatan biaya hidup. Kemudian untuk kerja sekolah di sini tambahan yaitu char sekolah kerja. Sini kita hapus. Selanjutnya di sini akan menampilkan yaitu umurnya, umur sama dengan umur. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan apakah di sini umurnya lebih besar dari 1 sama dengan 18. Jika false, maka di sini jika true maka kita akan diminta untuk menampilkan status bekerja. Dia atau tidak. Kemudian cn kerja. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan lagi. If kerja sama dengan ya, kalau misalnya dia kerjanya sama dengan ya, kalau misalnya kerja sama dengan ya, maka di sini akan diminta menampilkan pendapatan, jumlah pendapatan per bulan sama dengan cn pendapatan. Lalu kemudian sini kita akan tampilkan tanggungan jumlah tanggungan sama dengan maka setelah kita inputkan jumlah pendapatan dan jumlah tanggungan, maka dihitung jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah tanggungan, yaitu biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi tanggungan. Kalau misalnya biaya hidupnya lebih kecil dari 300.000, maka di sini siatnya tampilkan penduduk miskin. Kalau tidak, maka di sini bukan penduduk miskin. Jika pengecekan kerjanya di sini false, maka di sini akan langsung dikeluarkan, yaitu CA
Ini adalah penduduk miskin. Kemudian di sini di sini kita akan menginputkan, yaitu misalnya status sekolahnya yaitu Cout, status sekolah. Ya, dengan sekolah. Ini di sini akan dicek lagi apakah sekolah sama dengan ya. Maka di sini akan dicek, maka akan ditampilkan jika ya, dia akan tampil bukan penduduk miskin, bukan penduduk miskin. Namun jika false, maka dia adalah penduduk miskin. Di sini saya akan coba jalankan. Di sini tidak boleh dispasi. Biaya hidup. Nah, di sini saya akan coba jalankan. Misalnya di sini kita akan masukkan umur 20 tahun. Nah, kalau umurnya 20 tahun maka akan diminta dia sudah bekerja atau belum. Nah, jika dia bekerja maka akan jumlah pendapatan per bulan. Jika pendapatan per bulannya 250.000, maka jumlah tahunan adalah 2, maka dia adalah penduduk miskin. Kemudian kita akan coba lagi. Misalnya di sini umurnya 16 tahun, maka dia akan ditanyakan status sekolahnya. Jika tidak, maka dia adalah penduduk miskin. Kemudian kita akan coba lagi. Di sini umurnya 17. Misalnya dia ya sekolah, maka dia bukan penduduk miskin. Inilah program untuk mencari penduduk miskin atau bukan penduduk miskin. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Di sini misalnya bisa jadi di dalam box if ada blok looping, yaitu for, while, dan do while. Lalu kemudian misalnya terdapat dua pilihan menu. Yang pertama, bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100, dan yang kedua adalah faktorial. Kemudian jika memilih satu, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Langsung saja kita masuk ke programnya. Saya tuliskan di sini Cout pilihan menu
sini kita akan coba dengan model yang lain. Lalu kemudian di sini kita akan ganti N1 bilangan lipatan N dari 1 sampai 100. Kemudian yang kedua adalah faktorial. Kemudian yang ketiga adalah pilihan Anda. Misalnya di sini pilihan Anda misalnya di sini kita pilih 1 atau 2 sama dengan Sin pilih. Lalu sini saya akan menggunakan kondisian yaitu if. Misalnya di sini pilih sama dengan 1. Itu di sini kalau kita pilih 1 berarti kita pilih bilangan kelipatan dari N sampai 100. Kemudian jika else if pilih sama dengan 2. Lalu kemudian else cout Anda salah memilih. Selanjutnya di sini akan saya lanjutkan di blok if. Jadi di sini kalau saya memilih 1 akan diminta untuk memasukkan nilai N. Jadi di sini cout-nya masukkan nilai N, Sin N. Dan di sini in pilih dan N adalah integer. Kemudian di sini kita akan melakukan looping dengan menggunakan for, yaitu i sama dengan N, kemudian atau kita tuliskan kayak begini, misalnya n lebih kecil sama dengan 100. Jadi kalau kita memilih in
in i sama dengan n, kemudian i lebih kecil atau sama dengan 100, lalu kemudian i sama dengan i tambah 1, sama dengan i tambah n. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan cout bilangan kelipatan n dan kelipatan n dari 1 sampai 100 adalah lalu kemudian kita masuk di sini cout i dan di sini saya akan coba untuk pilihan yang nomor 1. Di sini pilihan Anda n. Di sini saya akan coba untuk memilih 3, maka akan ditampilkan Anda salah memilih. Nah, jika saya bisa memilih 1, maka akan masuk ke nilai n, misalnya 20, maka akan menampilkan kelipatan 20 dari 0 sampai 100. Kemudian kita lanjut lagi untuk pemilihan yang kedua. Jadi sini masuk, kita akan tampilkan cout masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya sama dengan misalnya si in yaitu f. Berarti di sini kita akan tambahkan variabel baru itu f dan faktorial dan di sini kita akan melakukan looping menggunakan for int j sama dengan 1 di sini saya akan mengecek misalnya di sini if-nya, kemudian di sini if jika f lebih besar dari 1, maka di sini kita akan melakukan di sini kita melakukan looping j sama dengan f, lalu kemudian j lebih besar sama dengan 1, kemudian j minus lalu kemudian nilai faktorialnya yaitu faktorial kali dengan j. Nah, di sini kita akan tampilkan cout f
faktorial, kemudian sepertinya ini sudah selesai. Kemudian kita coba untuk jalankan. Ternyata di sini ada kesalahan. Di sini harus pakai titik koma. Dan kita coba jalankan. Di sini saya coba untuk memilih yang nomor 2, masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya. Misalnya di sini saya akan menghitung 1. Jadi 1 itu adalah 1. Kemudian saya akan coba untuk menghitung nilai yang lain. Misalnya sini 24. Kemudian saya akan coba untuk menghitung 5 faktorial, yaitu adalah 120. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Itulah tadi 4 materi yang bisa saya jelaskan mengenai yang pertama if else, kemudian switch case, lalu kemudian looping dan nested if. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.